Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 7 Agustus 2022. Saat ini saya berada di Jogja, lor. Jadi saya berada di Jogja, di tempat kelahiran istri saya, karena keluarga istri saya asli Jogja. Sekarang saya berada di Jogja di tempat pembangunan kos atau kontrakan, lor. Jadi karena kita sekeluarga semuanya wira swasta, jadi saya menekankan sebisa mungkin pada saat kita punya uang lebih kita bangun investasi, karena wira swasta itu, lur, kita nggak tentu, kadang punya uang kadang nggak. Jadi pada saat kita punya uang, kita asetkan, kita bangun aset untuk masa depan. Beda kalau kita pegawai negeri atau BUMN lah, sudah pasti dapat gaji setiap bulan dan juga dapat pensiunan ya. Tapi kalau wira swasta kita harus hati-hati, lur. Bisa tahun ini kita rame dapat uang banyak, tahu-tahu kita sakit atau bisnis kita berhenti. Kasihan anak-anak kita nanti, karena ke depan tuntutannya makin mahal, sekolah mahal, jajanan mahal, apalagi sampai kuliah, lur. Jadi ini tanah peninggalan orang-orang tua dulu. Sebisa mungkin pada saat kita punya uang, kita usaha apa, kita kumpulin, kita bikin kos-kosan, lur. Jadi ini ada tanah 100 meter kali 7. Ini dibangun rumah kos-kosan, kontrakan. Nanti kalau misalnya suatu saat kita udah nggak bisa kerja lagi, nggak bisa usaha lagi, jadi kita ada istilahnya tabungan, kita bisa hidup lebih tenang karena masih ada pemasukan yang pasif. Jadi kita tidak berani hidup mewah-mewahan, kita kumpulin ya, kita hidup sederhana seadanya, kita kumpulin uang, kita bangun aset seperti ini. Sama seperti orang-orang kaya, para artis-artis itu yang ya seperti Tukul Arwana, seperti Bapak Hotman Paresa, tahu mereka punya aset seperti kos-kosan, kontrakan, ruko-ruko. Karena yang namanya wira swasta, kita tidak tahu, lur. Hari ini ramai, bisa saja kita besok atau sakit atau usaha kita berhenti, lur. Sudah banyak kejadiannya yang artis-artis itu yang pada saat ramai dia hidup poya-poya, lalu pada saat tidak ada job, sepi, mereka kasihan hidupnya, sampai sakit-sakitan, gak ada dana, ada kan. Nah itu, ini bapak lagi tidur, bapak mertua. Kalau saya sendiri udah yatim piatu. Itu ibu mertua. Ini anak saya, namanya Mbak Panya. Halo. Tuh Om Edi, adiknya istri. Nah ini ada karyawan setia namanya Denny, tapi bukan Caknan. Ini udah ikut bapak lama sekali. Jadi wah, ini Mas Denny minta kopi, padahal udah dibuatin. Dibuatin lagi. Ini ibu sedang gulung-gulung kabel. Ini ibunya istri, jadi mertua. Itu ya, lur. Jadi sangat penting untuk pendidikan ya, untuk apa? Yang di sana yang intinya wira swasta. Kalau sudah punya aset banyak, punya penghasilan pasif, is oke, mau hidup mewah-mewah monggo. Tapi kalau masih pas-pasan, kita belum punya aset, apalagi wira swasta, hati-hati, lur. Kalau kita habiskan sekarang, kita nggak punya tabungan, nggak punya aset, lalu tiba-tiba pekerjaan berhenti, entah karena sakit atau memang ya usahakan nggak pasti, lur. Itu kita kasihan lah. Nah ini kita sedang pasang plafon wastafel. Ini kos-kosan, lur, karena berhubung di Jogja itu adalah tempat tujuan para orang tua untuk mengkuliahkan anaknya. Jadi memang pangsa pasarnya sangat bagus untuk kita bikin kos-kosan atau kontrakan rumah. Ya diantaranya kan minimal banyak konsumen seperti mahasiswa, para pekerja, dosen, guru. Tentunya tahu sendirilah Jogja, pasti banyak yang membutuhkan kontrakan. Jadi itu ada untuk kosnya ada 4
4 kamar. Ini ada rumahnya juga 4. Satu rumah ada 2 kamar tidur, ruang tamu sama dapur, dan di sana juga ada 4 untuk kos-kosan. Jadi ini dibagi 3 ibu, karena anaknya 3, istri saya sama adik-adiknya. Ini untuk masa depan anak-anak. Ini dikerjakan ya sendiri sama tukangnya, karena bapak kebetulan adalah pemborong rumah, pemborong pribadi. Jadi setiap ada uang kita kumpulin di sini untuk masa depan lor. Ini bisa dilihat dalamnya. Ini untuk kos-kosan yang kamar. Tapi ini belum jadi.